Dan tentu harapan dan ingin terakhirnya ya supaya anak-anak kita bila perlu nanti tidak ada lagi yang terlambat, tapi tentu dengan tindak lanjut yang kita laksanakan. Karena kalau tanpa tindak lanjutnya tidak dilaksanakan, ya namanya anak bapak ibu ya paling mungkin anak paling hanya dicatat saja dan lain sebagainya. Begitu juga bapak ibu yang saya hormati terkait dengan tugas-tugas tambahan. Sekali lagi sangat mengharapkan untuk maksimal apakah tugas sebagai penyambut siswa di depan atau yang mengatur kedisiplinan. Ada bapak ibu yang punya jam pada saat itu. Nah, kalau secara agama bapak ibu ketika kita tidak melaksanakan tugas ya mungkin mohon maaf rezeki yang kita terima mungkin kalau banyaknya ya tidak masalah, barokahnya ya mungkin tidak akan bisa maksimal. Mohon karena ini adalah dilaksanakan di jam pembelajaran, mohon kepada kita bersama terutama bapak ibu yang mengaku jam ke-9 mengawal anak kita dari bagaimana dia wudhunya, bagaimana dia berjalan dari wudhu ke tempat ibadahnya, lalu bagaimana anak ini sholat berjamaah dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi kita punya tanggung jawab bersama bapak ibu, bukan tanggung jawab pembina intak saja atau pengurus musalla saja. Kita semua punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab, tetapi memang secara spesifik memang ada SK semacam itu. Tetapi sekali lagi kita berharap kepada rekan-rekan untuk peduli, termasuk peduli kepada anak-anak kita ketika anak kita melanggar aturan, membuang sampah tidak pada tempatnya, kepedulian yang dia harapkan. Mungkin tidak perlu bapak ibu yang memungut sampah, cukuplah bapak ibu menegur anak kita, nah buanglah sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Nah ini harapan-harapan yang mungkin ya kita sambut pada tahun 2025 ini sehingga kita berharap menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang terhormati, ada berita gembira yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, walaupun mana sudah saya sampaikan di apel, ada 6 tenaga pendidik dan pendidikan yang alhamdulillah memperkuat sinergi kita di lembaga MTs 3 Mataram. Nah, ini menjadi sebuah harapan baru termasuk di masalah pengaturan keuangan Bapak Ibu yang sangat gembira. Berarti ini menjadi sebuah catatan bagi Tiang bagaimana nanti memaksimalkan dana yang memang sudah kita siapkan. Dan bagi Bapak Ibu yang kebetulan tidak lolos dalam seleksi tahap pertama, ya kita doakan mudah-mudahan seleksi tahap kedua semuanya bisa terakomodir. Karena ketika dia melihat perbandingan di tempat yang lain, ya alhamdulillah tempat yang lain juga ada yang tidak lolos tahap pertama, ada yang lolos dan lain sebagainya. Ya kita berharap makanya pada hari ini teman-teman kita ini sedang menindaklanjuti nasibnya, mengurus apa keterangan apa dan lain sebagainya. Makanya kita tidak lihat teman-teman kita yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu yang terhormati, barusan yang membaca berita di Lombok Pos dan pesan dari Pak Ketua Komite, Pak Kepala ingat MBG segera. Oke, tadi makan bergizi gratis untuk Kota Mataram dengan 3 kecamatan Sekardile, Mataram dan Selapara tanggal 13 uji cobanya. Nanti siap-siap nanti kita lihat dan saksikan. Dan alhamdulillah memang ini sudah disiapkan MBG ini Bapak Ibu, yang memang ini sebuah terobosan luar biasa karena Bapak Presiden yang penunggu ingin melihat siswa-siswinya menjadi anak yang hebat, kuat dan cerdas karena bermodalkan makan gizi gratis itu. Nah, mudah-mudahan program ini sambil dievaluasi Bapak Ibu jam berapa mungkin nanti didaftarkan atau di dropping barang itu. Nah, nanti mungkin kita akan kondisikan
jam berapa kita istirahat dan lain sebagainya. Karena ini kan menyita waktu Bapak Ibu. Dan kalau ceritanya alat yang digunakan dikembalikan lagi, berarti tidak akan menimbulkan sampah Bapak Ibu. Ini yang menjadi catatan kemarin. Kalau ini menggunakan barang yang menjadi sampah, saya menjadi bingung. Tempat sampah yang begitu di depan akan menjadi meludak nanti ini. Nah, insya Allah nanti ada barang atau alat yang digunakan, istilahnya seperti ditukar pakai kembali, berarti dikembalikan lagi. Hanya nanti bagaimana sistemnya, apakah nanti wali kelas yang akan sangat terlibat dalam hal ini untuk ya katakanlah membantu program, atau mungkin nanti kita buat tim dan lain sebagainya. Yang penting kita tunggu Bapak Ibu tanggal 13 uji cobanya. Dan tidak main-main program ini, sekali lagi tidak hanya satu instansi yang terlibat, tapi beberapa instansi. Kesehatan, kemudian dinas baik pendidikan maupun Kementerian Agama, termasuk Balai POM obat dan makanan. Sehingga makanan yang akan nanti diterima oleh peserta didik kita memang makanan yang punya nilai gizi, bukan sembarang. Nah, mudah-mudahan harapan ini menjadi sebuah harapan kita bersama. Lebih-lebih NTS 3 Mataram ini kalau kita lihat dari asal wali murid ini, boleh saya katakan banyak yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, mudah-mudahan ini terbantu sekali untuk MBG, itu makan bergizi gratis. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang terhormati, sebelum Tiang akhiri, yang sudah catat tapi tidak terbaca paling bawah ini Bapak Ibu. Jadi ini menjadi sebuah sebuah keinginan kita bersama dan warisan dari sebelum Tiang di sini. Kenapa tidak, kalau warisan itu baik kita pertahankan dan kita sempurnakan. Maksudnya Bapak Ibu yang terhormati, di sini untuk rasa sosial kita kepada warga madrasah yang punya latar belakang yang mungkin sangat berfluktuasi dan lain sebagainya, maka mari ketika ada yang butuh bantuan, ya kita bersama-sama mengulurkan tangan untuk membantu. Tetapi alhamdulillah lembaga Tiang Pelunggur sudah ada program yang namanya dana kesra Bapak Ibu. Nanti dana kesra ini sempat sakit-sakitan Bapak Ibu kemarin. Nah, sehingga yang terima data ada yang sampai bulan A, bulan B, selisihnya dan sebagainya. Tiang mengingatkan kembali kepada kita bersama untuk mari kita saling membantu, saling meringankan. Tentu saya yakin semua kita tidak ingin ada keluarganya yang sakit, tapi kalau memang kehendak sudah datang, ya tidak bisa kita hindari. Maksud saya, ketika itu tertimpa kepada salah satu keluarga besar kita, kenapa kita tidak melakukan suatu yang baik untuk ya sekedar berbagi beberapa rupiah atau mengunjungi rumahnya kalau memang ada kesempatan. Artinya begini Bapak Ibu, kesra ini memang mandek kalau nggak salah dari bulan April Pak Mas ya. Tadi Umar mandeknya. Mungkin ada penyebabnya Bapak Ibu. Karena sekarang keuangan Tiang Pelunggur itu tidak lagi di bendahara madrasah, tetapi di bendahara kota. Nah, ini mungkin salah satu penyebabnya mandeknya kebiasaan baik dan positif ini, yang ingin mengajak kita bersama untuk kita teruskan, lanjutkan kegiatan ini walaupun cara pembayarannya berbeda. Ada kemarin inisiasi Bapak Ibu. Nah, nanti mohon pemikiran kita bersama. Ada inisiasi, mungkin nanti kita coba maparkan aplikasi Bapak Ibu, sehingga tidak capek-capek
teman kita keliling mencari dana itu, mungkin kita coba Bapak Ibu, mungkin kalau masukannya nanti kita pakai barcode Bapak Ibu. Begitu di scan, dana itu bisa berpindah ke tempat kita kumpulkan. Kenapa? Karena tanaman saja ini sudah berbarcode Bapak Ibu. Dari depan sampai ke belakang pakai barcode nama-nama kita, ini nama tanaman kita. Nah sekarang kita coba alihkan ke dana seperti itu. Artinya ini menjadi suatu langkah modern dan maju kita untuk hal ini. Nah kemudian Bapak Ibu yang terhormati, yang berikutnya terkait masalah Koperasi Al-Barokah Bapak Ibu. Ini Koperasi Al-Barokah ini sekali lagi yang berharap ini warisan yang baik juga Bapak Ibu. Nah, jangan sampai warisan yang baik itu tidak kita teruskan dan lanjutkan. Yang mengajak untuk melanjutkan. Kalau masalahnya apa, nanti kita akan diskusikan. Kalau memang perlu nanti ada rapat akhir tahun, ini kalau bahasa gayanya, ya silakan nanti kita akan coba melakukan itu. Termasuk mungkin nanti ada semacam penyegaran kepengurusan dan lain sebagainya. Nah, tentu nanti kita berharap supaya koperasi kita sehat dan ada transparansinya. Ya tentu nanti saya berharap ke depan anggota itu punya kartunya sehingga bisa mengontrol sejauh mana simpanan wajib saya, simpanan sukarela saya dan lain sebagainya. Nah, termasuk mungkin simpan pinjam. Bagaimana amannya Bapak Ibu? Nah ini yang menjadi harapan Tiang, supaya sekali lagi sebuah warisan yang baik jangan kita hentikan Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang, di sanalah nanti kita akan rembuk diskusi bagaimana solusinya agar yang kurang bisa kita sempurnakan. Nah ini harapan Tiang supaya kalau misalnya di antara keluarga besar kita ada nanti yang butuh dana, tidak perlu keluar dari MTS 3 Mataram, bisa mungkin memanfaatkan dana koperasi. Tetapi tentu nanti ada teknik, cara dan lain sebagainya sehingga ada rasa keberadilan. Bukan karena dekatnya dengan bendahara lalu dia bisa bertubi-tubi dapat, tetapi mungkin ada tekniknya nanti Bapak Ibu. Ada tekniknya untuk bisa kita coba bicarakan. Nah ini terkait dengan dana kesra, koperasi dan lain sebagainya. Nah, begitu juga terkait dengan kantin yang di belakang Bapak Ibu, ada kantin induk kita, ada juga lapak. Nah lapak ini mungkin bagaimana teknisnya supaya nanti lebih transparan di dalam memberikan kontribusi kepada lembaga. Awalnya kemarin kan kita sepakat 10% dari penghasilan itu diberikan kepada lembaga. Tetapi dalam perjalanannya, apakah karena tidak paham yang namanya persen itu, dia sama dari Senin sampai Kamis atau sampai Sabtu, saya yakin hasilnya pasti berbeda. Nah ini mungkin perlu kita coba diskusikan nanti. Bahkan yang melemparkan wacana kemarin di rapat terbatas, ini wacana kan, mau setuju silakan, tidak setuju juga silakan. Yang wacanakan bagaimana kalau kita patok saja Senin sampai Sabtu kecuali Jumat, mungkin kita tentukan yang harus diberikan kepada lembaga. Dan yang sampaikan kepada pengurus untuk setiap berkala apakah nanti di rapat rutin disampaikan dana-dana itu sehingga kita tahu semua. Misalnya dana koperasi seperti apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau koperasi kan biasanya sekali setahun Bapak Ibu ya. Artinya ini kantin ini supaya kita sama-sama paham dan lain sebagainya. Karena sekali lagi kantin ini sangat bermanfaat untuk roda kegiatan dari MTS 3 Mataram. Karena banyak kegiatan yang tidak bisa terselesaikan oleh bos atau dipa, kantinlah yang menyelesaikan. Nah ini menjadi harapan dia. Nah kita mohon nanti masukan dari musyawirin bagaimana apa yang tersampaikan ini menjadi lebih sempurna, lebih baik dan lain sebagainya.
Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila ada kalimat kata yang mungkin menyentuh hati Bapak Ibu yang paling dalam. Tapi memang sekali lagi tujuan dia bagaimana kita berikhtiar untuk menjadi yang lebih sempurna. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.